Perkenalkan, saya Agung Rahmanana Togotra dengan NIM 2108561066. Saya akan menjelaskan tugas river crossing puzzle. Di sini saya menggunakan library Pandas. Pertama-tama, saya menginisiasi state awalnya, yaitu petani masih di source, maksudnya di tempat asal, serigala juga, kambingnya juga, sayurnya juga. Saya tidak menggunakan matriks di sini, saya mengolah datanya seperti ini. Lalu saya juga mendefinisikan goal state-nya. Di sini adalah move pergerakan-pergerakan yang boleh dilakukan. Jadi yang bisa mengendarai perahunya itu tentu saja petani. Jadi petani hanya bisa mengangkut satu hewan ataupun sayuran dan juga petani itu sendiri. Jadi di sini petani hanya bisa mengangkut serigala atau kambing atau sayuran dan petani itu sendiri. Di sini selain fungsi DFS dan BFS, saya juga menggunakan fungsi get new state. Get new state dan juga fungsi untuk mengecek validasi dari apakah perpindahan itu tersebut valid, tidak melanggar aturan. Jadi get new state ini adalah fungsi yang digunakan untuk merubah listnya ini. Jadi nanti inputannya adalah berupa berupa list ini dan juga move-nya berupa move ini. Jadi nanti akan dicek jika misalnya inputan awalnya itu petani yang seperti ini, semuanya masih berada pada asal, akan dicek new set move pertama, ini move pertama, move 0 ini, jadi new state move ke 0 petani, apakah maksudnya sudah akan dirubah menjadi tujuan, ini akan dirubah menjadi tujuan jika petaninya masih berada di asal. Jika dia sudah di tujuan, maka akan dirubah menjadi ke asal. Begitu juga dengan yang keduanya. Jadi ini move-nya kan ada dua. Jika dia berada di asal akan dibawa ke tujuan, dan jika sudah di tujuan akan dibawa ke asal. Jika move-nya ini petani saja, maka akan dilakukan juga condition seperti ini dan akan mereturn ini new state, variable new state yang sudah mengcopy state-nya sebelumnya. Lalu isValid state fungsi ini akan mengecek apakah dia itu valid atau tidak. Jadi jika serigala lokasinya sama dengan kambing, misalnya di tujuannya dia berdua dengan kambing, itu tentu saja tidak valid karena serigala akan memakan kambingnya. Atau kambingnya berada bersamaan dengan sayuran, itu juga tidak valid, maka akan return false. Jika selain larangan-larangan tersebut akan return true. Baik, jadi di sini DFS-nya. Nah, DFS-nya untuk pemanggilan DFS-nya seperti ini. Jadi dia initial state-nya itu dijadikan parameter seperti ini. Lalu path-nya ini juga bersumber dari initial state awalnya. Nah, di DFS ini awalnya karena DFS ini menggunakan rekursif, jadi
untuk validasi pertamanya, jika sudah sama dengan goal state, maka akan mereturn path-nya untuk menghentikan rekursifnya tersebut. Nah, lalu ada for loop, move ini di for loop, move yang di atas ini. Jadi akan di sebanyak itu di for loop, dan di sini variable new state itu ada sama dengan function get new state. Get new state yang ini yang akan merubah state yang dicek, yaitu kan jadi pemanggilan get new state-nya dilakukan di sini, dan move ini didapatkan dari sini. Max. Lalu setelah new state-nya didapatkan, sudah dirubah-rubah, apa namanya itu, ininya sudah dirubah-rubah, tujuannya menjadi ini maksudnya ini asalnya menjadi tujuan dan sebaliknya akan dicek. Jika dia mereturn true dan new state ini tidak ada dalam path atau dia belum pernah dilakukan move tersebut, maka condition ini akan dijalankan dan new path akan melakukan rekursif pada function dfs ini. Dan saat rekursifnya ini sudah goal, state-nya sudah goal state, rekursif ini akan berhenti dan masuk ke condition ini. Jika dia tidak known atau ada solusinya, maka akan di return dan akan menghasilkan seperti ini. Karena ini tabel ini saya buat dengan pandas tadi untuk mempermudah melihatnya saja. Lalu BFS, intinya BFS sama dengan DFS kurang lebih. Namun di sini karena BFS maka tidak menggunakan rekursif. Di sini saya membuat suatu variabel yang digunakan untuk menampung path-nya nanti. Lalu dia akan dicek tetangganya. Dalam misalnya diilustrasikan dalam graf itu, maka akan dilihat tetangganya. Jadi di sini parameternya hanya satu, yaitu initial state-nya. Di dalam fungsi itu baru dibuatkan seperti ini tadi, initial state-nya itu buatkan path-nya. Lalu di sini menggunakan while loop, dan pertama ini akan mengambil nilai awal dari Q-nya, akan di pop nilai indeks ke nolnya, lalu di for loop lagi sama seperti di DFS ini. For loopnya akan di get new state lagi, lalu dicek validasinya, dan jika valid maka new path-nya akan bernilai yaitu path dan path di plus new state. Ini new state yang setelah di get new state. Lalu jika new state-nya sudah sama dengan goal state, maka akan di return new path, variable new path. Jika belum sama dengan goal state, maka Q-nya akan di append variable new state dan new path ini lagi, dan akan terus di looping itu selama new
new state-nya belum mencapai goal state, atau em, jika dia belum nyampai juga maka akan di return none atau berarti tidak mendapatkan solusi. Di sini ini dia untuk menampilkannya, dan kedua-duanya sudah sampai tujuan semua. Ini untuk BFS dan ini DFS-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih.